Five, four, three, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pamela Skalania, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dengan Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran akan mempersembahkan video dalam rangka menuntaskan ujian akhir semester mata kuliah Komputer Administrasi. Selamat menyaksikan. Oke, pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang identitas diri saya. Nama lengkap saya Pamela Skalania, lahir di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2001, beralamat di Jalan Cilang 1, RT 3 RW 4, Jakarta Utara. Hobi saya nonton film, baca novel, dan lainnya. Standar pendidikan yang telah saya lalui dari 2006 sampai 2012 dari Sekolah Dasar Negeri 05 Pagi, Jakarta. Lalu dilanjutkan pada tahun 2012 sampai 2015 di SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah, Jakarta. Lalu dari 2015 sampai 2018 di SMA N110 Jakarta, dan 2018 sampai sekarang di Universitas Negeri Jakarta sebagai mahasiswa dengan Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran 2018. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang gambaran Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran di Universitas Negeri Jakarta. Jadi, pendidikan administrasi perkantoran itu merupakan salah satu jurusan di dalam Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang studinya itu berfokus kepada perencanaan anggaran, pembayaran, dan pendataan suatu organisasi ataupun perkantoran. Jadi, peserta didik akan dibekali keunggulan kompetitif, berdaya saing tinggi yang dibutuhkan saat ini, memiliki wawasan global, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan administrasi perkantoran. Nah, pendidikan administrasi perkantoran di UNJ juga memiliki misi, diantaranya melaksanakan sistem pembelajaran yang profesional dengan terus mengembangkan berbagai sumber daya pembelajaran serta muatan relevansi kurikulum yang dibutuhkan dalam kebutuhan dunia bisnis saat ini, yang pastinya berlandaskan dengan sikap mulia, berwawasan wirausaha, dan berwawasan global. Selain itu, ada melaksanakan peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang profesional dengan terus mengembangkan sumber daya dalam bidang STEM. Yang ketiga, ada meningkatkan mutu proses belajar mengajar ataupun perkuliahan dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang keempat, ada meningkatkan mutu pemantauan dan evaluasi terhadap prestasi siswa. Yang kelima, ada menjalin kerjasama yang baik dengan instansi pemerintah maupun dalam dunia bisnis. Lalu selanjutnya, apa sih tujuan dari program studi pendidikan administrasi perkantoran di UNJ? Jadi pertama adalah menghasilkan tenaga kependidikan yang profesional di bidang kependidikan administrasi perkantoran pada tingkat SMP, SMA maupun SMK. Yang kedua adalah mempersiapkan tenaga ahli yang terampil untuk mendidik calon wirausaha di bidang administrasi perkantoran. Lalu, apakah alasan saya memiliki pendidikan administrasi perkantoran? Yang pertama adalah sistem pembelajaran yang profesional. Jadi, mahasiswa atau lulusan dibekali kemampuan dan skill yang dibutuhkan di masa ini hingga di masa depan. Yang kedua, membekali mahasiswa dalam prospek akademis dan administrasi perusahaan. Jadi, dibandingkan dengan prodi lainnya, lulusan prodi administrasi perkantoran UNJ diberikan kemudahan dalam memilih prospek pekerjaannya dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, prospek kerja yang menjanjikan. Jadi, lulusan administrasi perkantoran memiliki bidang pekerjaan yang luas di instansi pemerintah ataupun swasta. Jadi, mahasiswa akan mempelajari wawasan yang global serta menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi di bidang pendidikan administrasi perkantoran yang pastinya tidak diberikan di prodi lainnya. Nah, saran dari saya untuk pendidikan
administrasi perkantoran UNJ. Pertama, untuk instansinya adalah semoga metodologi pendidikan administrasi perkantoran di UNJ bisa lebih meningkatkan kualitas dari semua aspek yang ada di dalamnya. Terus seperti sistem pembelajarannya, penyediaan sarana dan prasarana, serta kualitas kompetensi dari para dosen maupun staf dan lainnya. Terus yang kedua untuk mahasiswanya sendiri. Jadi semoga mahasiswa ini maupun alumni dari pendidikan administrasi perkantoran bisa lebih mengasah kualitas dan kemampuan dirinya seperti yang tertuang dalam tujuan utama pendidikan administrasi perkantoran di UNJ. Materi selanjutnya akan menjelaskan mengenai pandemi COVID-19. Jadi saya sendiri sebagai mahasiswa sekaligus Universitas Negeri Jakarta, khususnya Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, memiliki peran dalam membantu. Berikut peran-peran yang telah dilakukan. Untuk selanjutnya, bagaimana sih peran saya sendiri sebagai mahasiswa dalam memerangi COVID-19 yang ada saat ini? Jadi yang pertama adalah turut mendorong kebijakan pemerintah, salah satunya adalah social distancing atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, apa yang harus saya lakukan? Jadi memakai masker, bagi segala, cek suhu tubuh, menjaga kebersihan diri dengan selalu mencuci tangan setiap selesai beraktivitas. Jadi yang sebelumnya beraktivitas di kuliahan atau melakukan segala organisasi, semuanya harus dilakukan di rumah demi mendorong kebijakan pemerintah yaitu social distancing. Yang kedua yakni sebagai solution maker. Jadi sebagai anak muda sekaligus mahasiswa memiliki peran sentral dalam bidang yaitu melakukan aksi positif di tengah pandemi COVID-19 dalam peran kemanusiaan dan turut membantu melakukan perbaikan apabila terjadi krisis dalamnya. Apabila kita sebagai anak muda dan mahasiswa memiliki ciri yang berbeda, yaitu bergerak dan menggerakkan, memiliki solusi dalam menghadapi permasalahan khususnya dalam COVID-19. Nah, yang terakhir ada disinformasi digital, yaitu kita ini sebagai mahasiswa lebih memfilterisasi atau menyaring segala berita yang ada dalam media sosial dan alat digital lainnya, seperti mencari keakuratan dalam berita tersebut apabila memang berita tersebut akurat dan bisa menimbulkan efek positif di masyarakat mengenai COVID-19. Jadi kita bisa segera untuk membagikannya di media sosial serta orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya, PHP pun memiliki peran dalam memerangi COVID-19. Yang pertama adalah melakukan bantuan kepada mahasiswa dengan memberikan kuota untuk kegiatan pembelajaran di tengah pandemi COVID-19, seperti pemberian 30 GB per bulannya demi menunjang pembelajaran daring melalui aplikasi Google Meet, Classroom, Zoom, dan lainnya. Berperan membantu dan menjadi wadah perantara kegiatan bantuan sosial dan donasi dengan cara memberikan bantuan kepada mahasiswa ataupun keluarga yang terdampak langsung dalam COVID-19. Nah, yang ketiga hampir sama dengan peran mahasiswa, yaitu mendorong dalam kebijakan pemerintah, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Jadi salah satunya adalah menerapkan pembelajaran daring dari rumah kepada mahasiswanya agar tidak keluar rumah hingga menimbulkan peningkatan dalam rantai pandemi COVID-19. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga video ini